Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Syah Aryansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh kelompok saya yang berjudul Peluang dan Tantangan Pengembangan Energi Surya sebagai Solusi Green Energy di Sektor Rumah Tangga Indonesia. Kenapa kami memilih topik ini sebagai topik dari karya tulis ilmiah kami? Yang pertama adalah target dari penggunaan energi baru terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025 dan net zero emission tahun 2060 di Indonesia masih belum tercapai karena pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah dan ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi. Kami melihat energi surya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di sektor rumah tangga karena dukungan kondisi geografis Indonesia dan hadirnya teknologi fotovoltaik yang ramah lingkungan. Namun, pengembangan dari energi surya masih terkendala regulasi, biaya awal, dan literasi masyarakat, sehingga diperlukan analisis peluang dan tantangan secara komprehensif. Dari latar belakang, kami dapat merumuskan masalah dan menghasilkan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menguraikan pengertian dan konsep dasar energi hijau serta energi baru terbarukan. Menganalisis urgensi peralihan dari energi fosil menuju energi baru terbarukan, mengidentifikasi potensi energi surya di Indonesia berdasarkan aspek geografis, teknis, dan ekonominya, menggali peluang pemanfaatan energi surya di sektor rumah tangga, menelaah kendala yang dihadapi dalam pengembangan PLTS atap rumah tangga, dan memberikan rekomendasi strategi percepatan adopsi energi surya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peluang dan tantangan pengembangan energi surya di sektor rumah tangga Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta menggunakan buku statistik ketenaga listrikan tahun 2004 dari Kementerian SDM sebagai data sekunder. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam karya tulis ilmiah kami. Yang pertama ada energi hijau, yang merupakan energi yang pemanfaatannya ramah lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang rendah. Lalu ada energi baru terbarukan atau disingkat EBT, yang merupakan sumber energi yang dapat diperoleh secara alami dan berkelanjutan. Adapun beberapa jenis EBT yang ada di Indonesia, seperti energi surya, air, angin, panas bumi, dan biomasa. Energi surya sebagai fokus dari karya tulis ilmiah kami termasuk dalam energi hijau dan EBT karena pemanfaatannya yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui secara alami. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah khatulistiwa sehingga radiasi matahari relatif stabil sepanjang tahun. Potensi tersebut dimanfaatkan dengan teknologi panel fotovoltaik atau PV yang mengubah sinar matahari menjadi listrik arus searah atau DC, lalu akan diubah menjadi arus bolak-balik atau AC dengan inverter. Dengan memanfaatkan sistem PLTS atap on-grid, memungkinkan listrik surya digunakan langsung di rumah dan terhubung dengan jaringan listrik PLN. Pemerintah pun memiliki beberapa kebijakan untuk mendorong PLTS atap sebagai program strategis, yaitu dengan target penggunaan EBT sebanyak 23% di tahun 2025 dan net zero emission di tahun 2060. Lalu, pemerintah pun memiliki kebijakan pengembangan energi surya nasional yang didasari oleh Kebijakan Energi Nasional KEN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan diturunkan ke dalam Rencana Umum Energi Nasional. Untuk transformasi penggunaan PLTS diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur kuota PLTS atap per wilayah kelistrikan serta menghapus mekanisme ekspor-impor listrik. Untuk mempercepat penggunaan PLTS, pemerintah mendukung melalui standarisasi teknis, TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri, dan kewajiban sertifikat laik operasi dari panel surya yang digunakan. Berikut adalah hasil dan analisis kami dalam karya tulis ilmiah kami, yaitu kondisi ketergantungan energi fosil di Indonesia.
Berdasarkan data dari buku statistik ketenagalistrikan tahun 2024, bauran energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil sebesar 86,92%, dengan rincian batu bara sebanyak 40,6%, minyak bumi 30,18%, gas alam sebanyak 16,28%. Lalu sektor rumah tangga menjadi pengguna listrik terbesar di angka 42,59%. Tingginya penggunaan listrik di sektor rumah tangga dan ketergantungan energi fosil berdampak pada emisi yang dihasilkan, impor energi, dan ketahanan energi di Indonesia. Sehingga transisi energi menjadi kebutuhan yang mendesak di Indonesia. Berdasarkan data dari National Renewable Energy Laboratory atau NREL dan World Nuclear Association, emisi PLTU sangat tinggi di angka 820 sampai 1050 gram CO2 per kWh-nya dibandingkan dengan PLTS di angka 18 sampai 60 gram CO2 per kWh-nya. Ini membuat energi surya sangat ramah lingkungan dan cocok untuk sektor rumah tangga. Ini membuat PLTS atap mendukung pengurangan emisi dan penggunaan energi bersih di sektor rumah tangga. Berdasarkan data dari buku statistik ketenagalistrikan tahun 2024, kontribusi PLTS masih sangat rendah, hanya 0,9% atau 909 MW dari total kapasitas nasional 100.649 MW. Ini terjadi akibat 3 hambatan, yaitu hambatan teknis, hambatan ekonomi, dan hambatan sosial. Hambatan teknis meliputi integrasi PLTS atap dengan sistem kelistrikan yang masih terbatas dan ketersediaan dan kualitas tenaga teknis yang belum merata. Lalu untuk ekonomi meliputi biaya investasi awal yang cukup tinggi bagi rumah tangga dan skema insentif pembiayaan yang masih rendah. Lalu hambatan sosial yaitu literasi energi masyarakat yang masih rendah dan persepsi PLTS sebagai teknologi mahal dan rumit. Lalu, adapun strategi percepatan adopsi energi surya oleh rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pengguna listrik terbesar dengan konsumsi 130.433.102 MWh dan rasio elektrifikasi 99,83%. Ini membuat sektor rumah tangga menjadi target strategis pengembangan dan transisi menuju energi surya. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang konsisten untuk memberikan kepastian bagi rumah tangga dalam investasi penggunaan PLTS atap. Diperlukan dukungan pembiayaan dan insentif untuk menekan biaya awal, mengingat PLTS atap berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Peningkatan literasi energi melalui edukasi dan sosialisasi, serta contoh penerapan di lingkungan sekitar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu, sinergi kebijakan, ekonomi, dan sosial menjadi kunci percepatan pemanfaatan PLTS rumah tangga secara berkelanjutan. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami, energi hijau dan energi terbarukan penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan dampak lingkungannya. Energi surya memiliki potensi besar di Indonesia dan PLTS atap rumah tangga dapat mendukung transisi energi nasional. Sektor rumah tangga berperan strategis karena merupakan pengguna listrik terbesar. Pemanfaatan PLTS rumah tangga masih menghadapi hambatan teknis, yaitu tenaga teknis yang belum merata, ekonomi, yaitu biaya awal yang masih tinggi, dan sosial, literasi masyarakat yang masih kurang. Sehingga diperlukan kebijakan yang konsisten, dukungan pembiayaan, dan peningkatan literasi energi untuk mendorong adopsi energi surya secara berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.